إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا يا الله زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا اللهم إنا نسألك علما نافعا ينتفع به كل سامع وتخشع له القلوب وتقشعر منه الجلود وتجري له المدامع إنك أنت القادر المريد العالم الحي الواسع يا الله يا معلم إبراهيم علمنا يا الله يا مفهم سليمان فهمنا اللهم انفعني بما أقول وانفعهم بما أقول ويستمعون آمين يا رب العالمين. Hadirin sidang salat Jumat Masjid Nurul Huda, saudara-saudaraku kaum muslimin yang sungguh-sungguh aku muliakan, sungguh-sungguh aku cintai karena Allah Ta'ala. Marilah di sisa umur kita yang sangat singkat di dunia fana ini, sungguh-sungguh kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti menjauhi semua larangan Allah, takwa dalam arti taat atas semua perintah Allah. Dijanjikan oleh Allah, siapa yang menjauhi larangan dan mentaati segala perintah Allah, dijadikan jalan keluar atas segala persoalannya dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Artinya, orang yang banyak urusan tidak selesai-selesai, banyak permasalahan yang tidak selesai-selesai, maka barangkali perlu dilihat ketakwaannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang bertakwa kepada Allah, maka dijadikan jalan keluar atas persoalannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa orang yang bertawakal pasrah total bergantung hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk, tapi bergantung hanya kepada Allah, fahuwa hasbuhu, maka Allah akan cukupkan segala keperluannya. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Takwa dalam arti perbanyaklah kita istighfar dan taubat kepada Allah, karena istighfar mencegah bala malapetaka, taubat mencegah bala malapetaka. Istighfar taubat memudahkan yang sulit, melapangkan yang sempit, dan wasilah istighfar Allah datangkan kepada kita rezeki yang barakah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Pelajaran yang sangat dahsyat kemarin terjadi, gempa di Cianjur. Paling naik mobil hanya 2 jam ke Cianjur, atau paling macet-macet 3 jam. Gempa itu dahsyat. Allah yang punya langit dan bumi. Allah hancurkan kaum Ad, kaum Tsamud dengan angin puting beliung 7 hari 7 malam dengan kencang, sehingga habis tidak tersisa sama sekali kaum Ad dan kaum Tsamud. Allah hancurkan kaum Nabi Nuh yang musyrik, yang menyembah patung berhala selain Allah. Allah diabaikan, malah diagungkan makhluk benda. Maka Allah murka, ditenggelamkan dengan air yang luar biasa dahsyatnya. Padahal musim kemarau, padahal pegunungan di bukit yang tinggi, sebagaimana Cianjur puncak, daerah yang tinggi, begitu banyak kemaksiatan, perzinahan, maka Allah hancurkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh.
Yang kita takut bukan hanya yang berzina, yang homoseks, yang lesbian, yang LGBT, yang judi, yang miras saja yang kena azab Allah. Semua kena. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada musibah azab yang tidak hanya melimpa orang-orang zalim saja, yang tidak menimpa hanya orang fasik maksiat saja, tapi yang baik-baik juga kena. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah hukuman Allah sangat keras. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Maka ayo, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Juga terjadi kaum Nabi Lut yang homoseks, kaum Sodom. Bahkan malaikat Jibril yang menyamar menjadi manusia yang tampan pun dirayu, ditaksir, digoda oleh manusia-manusia homoseks laknatullah alaihim di zaman Nabi Lut. Dirayu, digoda, padahal malaikat ini disuruh Allah untuk menyuruh Lut dan keluarganya keluar dari rumah, meninggalkan negeri Sodom karena sebentar lagi akan diadab. Dan benar, sebelum diadab dengan dibalikkan buminya, Allah lemparkan batu-batu panas dari langit yang sudah bertuliskan nama-nama mereka ahli maksiat. Kemudian istri Nabi Lut yang durhaka pun kena lempar batu itu. Belum selesai azab Allah, setelah pelemparan batu panas yang bertuliskan nama itu, Allah balik aliyaha safilaha, bagian atasnya menjadi di bawah, dilikuifikasi, di blender tanahnya, sebagaimana pernah terjadi di Palu. Dan ini janji Allah dalam sabda Nabi SAW Bukhari Muslim, hak Allah atas hamba adalah hamba agar tidak menyekutukan Allah, agar menyembah Allah saja. Kalau sudah bertauhid, tidak bermaksiat, maka hak hamba atas Allah, Allah tidak akan mengazab hambanya yang bertauhid, hambanya yang tidak musyrik. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Jangan kita berpikir sebagaimana orang-orang liberal yang hanya mengandalkan akal saja. Ini hanya fenomena alam, ini hanya ada patahan, ini bumi sedang apa katanya, bernapas. Masya Allah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah langit dan bumi ini milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah langit dan bumi ini. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak mengantuk, Allah tidak tidur. Artinya semua amal perbuatan manusia dilihat, dan maksiat ini bikin musibah. Maksiat bikin azab datang. Masya Allah, wal iyadu billah. Di Dukuh Lagenang tahun 1955 di Banjarnegara, Jawa Tengah, tidak jauh. Tahun 1955 Allah benamkan Dukuh Desa Lagenang. 3 hari 3 malam hujan berturut-turut. Kemudian apa yang terjadi? Gelap gulita tahun 1955. Tiba-tiba di hari ketiga penduduk membuka pintu setelah subuh, matahari keluar, Dukuh Lagenang sudah tidak ada. Kemudian Gunung Pangamun-Amun di Banjarnegara itu, di Dukuh Lagenang itu dipotong oleh Allah separuh, seperti kita memotong nasi tumpeng separuh. Kemudian Allah timpahkan ke Dukuh Lagenang. Kenapa Dukuh Lagenang diazab? Karena mereka bermaksiat atas nikmat Allah yang melimpah. Mereka tidak bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur aku tambah nikmat. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau engkau tidak bersyukur, kufur nikmat, maksiat, membalas nikmatku dengan maksiat, maka azabku amat pedih. Apa kelakuan para penduduk Dukuh Lagetang pada tahun 1955 itu? Mayoritas mereka melakukan zina, dan apa perzinahannya luar biasa. Setelah kena minuman keras, akal sehatnya hilang, mereka inses. Ayah dengan anak perempuannya berzina, ibu kandung dengan anak laki-lakinya berzina, dengan keponakan berzina, dengan Masya Allah perzinahan yang luar biasa. Belum perjudian, belum nyawer-nyawer itu, belum minuman kerasnya. Masya Allah, meninggalkan sholat, berbuat syirik, sedekah laut, sedekah bumi. Ini semua perbuatan syirik. Allah azab mereka. Dan sekarang ditancapkan tugu peringatan di Desa Lagetang itu, bekas Dukuh Lagetang itu. Tahun 1955 pernah terjadi pembenaman Dukuh Lagetang. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Maka zina ini dosa besar.
Siapa yang berzina, kata ulama, dan dia tidak taubatan nasuha, maka itu menjadi hutang baginya. Siapa yang membayarnya? Yang membayarnya adalah istrinya atau anak perempuannya, akan dizinahi oleh orang, wal iyadu billah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'un. Maka Allah dengan tegas, surah Al-Isra 32, wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila, karena zina itu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'un. Orang-orang yang berzina dan sudah menikah dalam Islam dipendam tanah separuh badannya, separuh yang di atas dilempari batu sampai mati. Ini hukum rajam, dilakukan oleh mahkamah, oleh hakim, oleh qadhi, oleh amir. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'un. Kemudian walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu niscaya dia mendapat pembalasan dosanya. Al-Furqan 68. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'un. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudkum bihima ra'fah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah masing-masing dari keduanya 100 kali cambukan, dan janganlah kalian berbelas kasihan kepada keduanya. Surah An-Nur ayat 2. Jadi laki-laki dan wanita yang belum menikah hukumannya apa? Dicambuk 100 kali. Kalau nggak kuat mati juga dia. Kemudian diasingkan, dibuang dari kampung itu, karena ini memancing azab Allah. Masya Allah, sekarang pelaku homoseks malah diidolakan, malah dibencong-bencong, waria-waria malah diidolakan, dieluk-elukan, padahal mereka dilaknat Allah, waliyadzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'un. Maka jangan dekati zina. Pacaran sekarang Masya Allah belum disebut pacaran kalau belum berzina, wal iyadzubillah. Ini dosa besar. Ayo kita larang anak-anak kita berpacaran. Ini dosa besar. Jodoh sudah di tangan Allah. Pezina jodohnya pezina, orang musyrik jodohnya orang musyrik, wal iyadzubillah. Orang baik, wanita baik jodohnya laki-laki yang baik. Ini sudah ketentuan Allah. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'un. Nabi SAW ditanya, dosa apakah yang paling besar? Nabi SAW menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Allah yang menciptakanmu. Qala thumma ayyun, apalagi ya Nabi? Qala an taqtula waladak khasyata an yat'am ma'ak. Engkau bunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu. Takut miskin, jadi takut punya anak, padahal anak adalah sumber berkah. Dalam ayat Al-An'am disebutkan, la taqatulu auladakum min imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan kau bunuh anakmu karena takut miskin, justru kami yang kasih rezeki mereka dan kamu. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'un. Thumma ayun, apalagi dosa yang paling besar ya Rasulullah? Kemudian qala antuzani halilata jarik. Dosa besar selanjutnya adalah engkau berzina dengan istri tetanggamu, wal iyadzubillah. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Tetangga harus kita lindungi. Berzina dengan tetangga lebih besar dosanya daripada zina dengan bukan tetangga. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Dalam hadis Nabi SAW bersabda riwayat Muslim dan Bukhari, Idza zana al-'abdu kharaja minhul iman fakana alaihi kadzullah. Apabila seorang hamba berzina, maka iman itu keluar dari dirinya, lalu menjadi seperti gumpalan hitam di atas kepalanya. Kemudian apabila dia meninggalkan zina itu atau bertobat, maka iman kembali kepadanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'un. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, Salasatu la yukallimuhullahu yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka di hari kiamat. Yaitu siapa? Wa yuzakkihim, dan Allah tidak akan mensucikan mereka. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak akan melihat mereka di hari kiamat, saking hinanya mereka, waliyadzubillah. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka adab yang pedih. Siapa 3 golongan yang dilaknat oleh Allah ini? Syaikhun zanin.
syaikhun zanin waliyadzubillah, orang tua yang berzina. Udah tua, udah keriput, udah beruban putih, udah bau tanah, masih berzina. Anak muda zina aja dosa besar, apalagi orang tua berzina. Udah bau tanah, harusnya semakin dekat kematian, semakin bertobat, semakin takarrub, semakin mendekat kepada Allah, ini malah berzina. Maka mereka dilaknat oleh Allah waliyadzubillah. Kemudian siapa lagi? Wa malikun kadzab, pemimpin yang kadzab, pembohong, suka ngibul, suka bohongin rakyatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa ailun mustakbir, dan orang miskin yang sombong. Udah miskin sombong. Orang kaya sombong aja nggak boleh, apalagi udah miskin sombong. Apa yang mau disombongin? Ini juga termasuk yang dilaknat oleh Allah wal iyadzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Kemudian bagaimana homoseks LGBT? Jelas sekali Allah sangat marah kepada orang-orang kaumnya Nabi Lut. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 165 Allah berfirman, "Atatuna dzukrana minal alamin?" Mengapa kamu datangi jenis laki-laki dari manusia? "Wa tadaruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum." Dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Rabbmu untukmu. "Bal antum qaumun adun." Bahkan kamu adalah orang yang melampaui batas. Wal iyadzubillah. Kemudian dalam Islam, hukuman bagi pelaku homoseks atau lesbian adalah dibunuh. Hanya 3 caranya. Langsung dipenggal kepalanya oleh hakim, oleh mahkamah, oleh amir, oleh pemimpin. Kemudian atau dilempar dari tempat yang tertinggi. Misalnya kita di Monas, dijorokin, didorong, kemudian sampai mati. Kalau belum mati juga diulang lagi sampai mati. Kemudian yang ketiga dirajam. Hadirin yang dimuliakan Allah, dirajam sampai mati. Waliyadzubillah. Dalam hadis sahih Nabi SAW bersabda, riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, "Uqtulul fa'il wal maf'ul bih." Bunuhlah pelaku dan objek pelaku homoknya. Bunuhlah pelaku dan objek homoknya. Kecuali yang dipaksa, diruda paksa, karena mereka ditekan, ya waliyadzubillah, ada penyimpangan seksual yaitu pedofil. Ini mereka yang ditekan, dipaksa, tidak dilakukan hukuman. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Dalam hadis lain Nabi bersabda, la'anallahu man amila amala qaumi Lut. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Bagaimana cara Allah melaknat kaum Nabi Lut yang homoseks? Dibenamkan ke dalam bumi. Wal iyadzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sepupu Nabi SAW, berkata, bagaimana hukuman atas orang yang melakukan homoseks? Yundaru a'la bina'in fil qaryah fayulqa minhu thumma yutba'u bil hijarah. Cara memberikan hukuman terhadap orang yang melakukan homoseks adalah dengan cara diperhatikan bangunan yang paling tinggi di daerah setempat, kemudian dari sana dia dilemparkan, kemudian diikuti dengan dilempari dengan batu. Dan dalam hadis lain Nabi SAW bersabda tentang praktek lesbian, sihakun nisa zina bainahun. Praktik lesbian kaum perempuan adalah zina di antara mereka, dengan sanad yang lain. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, ayo kita jaga diri dan keluarga kita dari api neraka dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita berikan nasihat bahwa ini halal, ini haram. Boleh berpacaran setelah menikah, kalau belum menikah tidak boleh pacaran. Demikian, semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur
nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah. La ilaha illa antal hadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa la yadhillu man walait wa la yu'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa ahlikil kafara wansuril mu'minin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ahlikid dhalimina bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.